Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu lagi hari ini. Kita ada bersama dalam renungan singkat STT Saint Paul. Kita bersyukur karena dalam anugerah Tuhan hari ini kita dimungkinkan untuk menjalani hidup dan juga boleh kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali membaca merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya oleh roh hikmat-Mu, Tuhan menolong kami memahami apa yang kami baca, renungkan, dan lebih daripada itu kami menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dan perenungan kita hari ini didasari dari Matius pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan baca bagian firman Tuhan itu. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ayat 21, Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya, lalu pergi ke tanah Israel. Namun setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Setelah diperingatkan dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Ayat yang ke-23, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca teks firman Tuhan ini, Matius pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 23, kita bertemu di situ gambaran sebuah pola hidup sesuai rencana Allah. Dan kita tahu pola hidup sesuai rencana Allah ini adalah pola hidup yang dijalani oleh Yesus Kristus yang digambarkan dalam teks yang kita baca tadi. Menarik kalau kita membaca dari Matius pasal 1 sampai dengan pasal 2, di mana teks ini mengakhiri Matius pasal yang kedua, kita akan bertemu beberapa kali pola hidup sesuai rencana Allah yang dijalani oleh Yesus itu dikemukakan. Misalnya, di pasal yang pertama ayat 18 sampai 25, di situ dikisahkan kehamilan Maria, ibu Yesus. Lalu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12 dikisahkan tentang kelahiran Yesus di Bethlehem. Lalu yang ketiga, pasal 2 ayat 14 sampai 15 kita bertemu dengan pelariannya atau penyingkirannya ke Mesir. Lalu yang keempat, pasal 2 ayat 16 sampai ayat 18 kita bertemu dengan kisah konsekuensi dari pelarian atau penyingkiran Yesus ke Mesir. 4 hal ini kita temukan di dalamnya pola yang sama, yaitu pola hidup sesuai dengan rencana Allah yang dijalani oleh Yesus. Dan pola itu yang kita temukan di dalam teks yang kita baca, Matius 2 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Karena itu, saya ingin mengajak kita untuk mendalami bagian firman Tuhan ini dengan mempelajari, menghidupi rencana Allah. Menghidupi rencana Allah. Nah, kita tahu bahwa menghidupi rencana Allah itu sebagaimana yang diteladankan dari hidup Yesus yang kita baca dalam teks ini, itu bukan perkara yang mudah. Karena rupanya menghidupi rencana Allah itu penuh dengan banyak kesulitan, tantangan, penderitaan, dan
pergumulan yang kemudian dialami oleh Yesus. Dan ini teladan yang ditunjukkan oleh Yesus. Ya, waktu menjalani rencana Allah, dia menjalani rencana Allah itu dalam kehidupan yang benar-benar penuh dengan pergumulan dan kesulitan. Nah, dari kebenaran ini yang ditunjukkan oleh Yesus dan bisa kita teladani, kita mensarikan ya beberapa pelajaran dari teks ini tentang bagaimana kita menghidupi rencana Allah itu. Bagaimana kita menghidupi rencana Allah? Apa yang bisa kita pelajari dari teks ini? Yang pertama, menghidupi rencana Allah itu berbicara tentang bagaimana kita mempercayai kesetiaan Allah yang menyertai dan memelihara kita saat kita menghidupi rencana Allah itu. Nah, kita lihat ya, bahwa Yesus menjalani rencana Allah dalam teks ini, dan dia menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan ya, yang dialami pada waktu masa kecilnya. Tetapi di dalam teks ini ditunjukkan kepada kita, sekalipun Yesus menghadapi banyak pergumulan dan tantangan, tetapi ada kesetiaan Allah yang menyertai dan memelihara hidupnya. Kita bisa lihat itu dari dua fakta bagaimana Allah melakukan intervensi. Ada dua kali ya, dua fakta Allah melakukan intervensi lewat malaikatnya yang kemudian memimpin Yusuf, Maria, dan Yesus untuk kemudian terhindar dari bahaya ketika menjalani rencana Allah itu. Nah, kita lihat di ayat 19 sampai dengan ayat 22. Ketika dalam pimpinan Allah melalui malaikatnya, Yusuf, Maria, dan juga Yesus diarahkan untuk kembali ke Israel, bahkan juga di ayat yang ke-22 menghindar dari pergi ke Yudea menuju ke Galilea untuk menghindari bahaya yang akan dihadapi oleh Yesus. Nah, kita belajar dari hal ini bahwa memang benar kita menjalani atau menghidupi rencana Allah itu penuh dengan banyak penderitaan, kesulitan, tantangan, dan pergumulan. Tetapi semua kenyataan itu tidak kemudian meniadakan, tidak kemudian mematikan, atau tidak kemudian menghilangkan bagaimana kesetiaan Allah yang menyertai dan memelihara kita dalam menghidupi rencananya. Itulah yang kita lihat dari teladan hidup Yesus. Bahkan kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, misalnya di pasal 1 ayat 19 sampai dengan 20, di situ diceritakan kepada kita kesalehan Yusuf yang ingin menceraikan Maria, itu kemudian dibatalkan oleh Allah. Di dalam pasal 2 ayat 12 kita tahu bahwa kelicikan Herodes yang kemudian menggunakan jasa para majus untuk mengetahui tempat di mana Yesus dilahirkan, itu kemudian dibongkar oleh Allah. Lalu kita lihat juga misalnya di pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 15, ya, upaya untuk kemudian membunuh Yesus itu dibengkokkan oleh Allah. Bahkan di teks yang kita baca ya, bagaimana ancaman dari Archelaus yang bisa mengancam Yesus, itu kemudian Allah melakukan intervensi untuk menghindarkan Yesus dari bahaya itu. Tidak ada yang kemudian bisa membatalkan atau menggagalkan rencana Allah. Kalau kita lihat dari kebenaran-kebenaran ini. Itu yang kita teladani dari kehidupan Yesus. Saya ingat beberapa tahun lalu ketika saya mendapat panggilan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya bergumul, apakah benar ini panggilan Tuhan? Dalam pergumulan itu kemudian Tuhan membawa saya untuk kemudian tunduk dan mengakui bahwa Allah memanggil saya untuk menjadi hamba-Nya. Dengan cara yang sederhana, Allah berbicara
untuk membawa saya untuk melihat panggilan Allah itu lewat bagian firman Tuhan di Ayub 42 ayat yang kedua. Saat saya memikirkan bahwa tidak mungkin ada banyak kendala yang saya akan hadapi untuk menjalani rencana Allah, memanggil saya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Tapi di situ Allah tunjukkan bahwa Ia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Bapak Ibu, apa rencana Tuhan atas kehidupan kita? Saya percaya sebagaimana Yesus, Allah memiliki rencana melalui kehidupan Yesus, supaya melalui hidup Yesus ada banyak orang yang diselamatkan. Allah juga memiliki rencana dengan kehidupan kita, supaya melalui hidup kita, Allah itu dimuliakan, dan ada banyak orang yang dibawa untuk percaya dan mengenal Allah di dalam Kristus Yesus itu sebagai penyelamat hidupnya. Dalam menjalani rencana Allah, kita lihat bahwa ada kesetiaan Allah yang menyertai dan memelihara kita. Maka di sini Allah inginkan, di sini Allah mau kita mempercayai kesetiaannya yang menyertai dan memelihara kita. Sekalipun ada banyak kesulitan, tantangan yang kita hadapi ketika kita menghidupi rencana Allah itu, Allah ingin kita mempercayai bahwa Dia setia, menyertai dan memelihara kita di dalam menghidupi rencana Allah. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk terus menjalani setiap rencana Allah dalam kehidupan kita, setiap rencana Allah yang Allah inginkan kita hidupi dalam kehidupan kita, paling tidak supaya Allah itu dimuliakan dan melalui kehidupan kita orang lain diberkati. Mari kita jalani itu dengan mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh bahwa Dia setia, menyertai, memelihara kita sekalipun banyak tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita dalam menghidupi apapun yang menjadi rencana Allah atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami Tuhan untuk menjalani hidup sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, pergumulan, dan kesulitan ketika kami menghidupi rencana-Mu atas kehidupan kami, supaya melalui hidup kami Engkau dimuliakan, dan banyak orang dibawa untuk percaya dan mengalami Engkau melalui kehidupan kami. Tuhan, tolong supaya apapun tantangan kesulitan yang kami hadapi ketika kami menghidupi rencana-Mu itu, Tuhan, kami tetap mempercayai kesetiaan-Mu, Tuhan, untuk memelihara dan menyertai kami di dalam rencana-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, kiranya kami ditolong dalam anugerah-Mu untuk menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.